Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jurnal 9 Pagi Akhir Pekan, edisi Sabtu 21 November 2020, bersama saya Syifa Fauzia. Pemirsa, Islam Indonesia dikenal sebagai Islam yang damai, bahkan menjadi rujukan bagi perdamaian Islam di dunia internasional. Namun hari ini kita seperti diuji kepulangan Rizik Syihab kembali ke Indonesia, memicu sejumlah kegaduhan. Wajah kita tiba-tiba menjadi penuh kebencian dan caci maki. Kita sedih karena kita semua tahu bahwa Islam Indonesia, Islam yang penuh dengan keramahan. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai Islam Indonesia, Islam penuh keramahan. Kita sudah datangkan kedua narasumber kita via Zoom Meet. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Ahmad Suaidi M. Hum, selaku Dekan Fakultas Islam Nusantara Unusia Jakarta. Assalamualaikum Pak Suaidi, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Suaidi? Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat Pak Suaidi. Untuk kedua kami sapa Haji Muhammad Syafiq Syauki LC, selaku Ketua PWGP Ansor Jawa Timur. Assalamualaikum Gus Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus Syafiq? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Gus Syafiq dan juga Pak Suaidi, ketika kita membahas wajah Islam di Indonesia, bagaimana perspektif kedua narasumber kita mengenai bagaimana Islam di Indonesia saat ini? Ya, terima kasih Sifat dan para pendengar pemirsa TV9 yang saya hormati. Pertama-tama, sejauh ini Islam Indonesia itu memiliki karakter yang dialogis dan solutif ya sebenarnya. Dalam ketegangan dan konflik apapun itu selalu bisa dicari penyelesaiannya ya, termasuk misalnya ketika zaman kemerdekaan penyelesaian antara politik Islam dan Pancasila misalnya itu bisa dengan diselesaikan. Tapi memang kita tidak bisa menutup diri dari pengaruh luar ya, adanya berbagai kekisruhan dari negara yang belum bisa menyelesaikan sebagaimana di Indonesia ya, seperti sebagian negara-negara Timur Tengah sampai sekarang masih problem. Nah, yang dibawa ke sini oleh orang-orang seperti Rizik ini adalah apa yang terjadi di luar. Jadi di negara-negara tertentu mereka masih perang, masih tegang satu sama lain, belum sampai pada menyelesaikan persoalan. Baik. Nah, sebenarnya ketegangan seperti itu biasa saja, tapi masalahnya dalam kasus Rizik ini adalah dia mengancam warga negara lain. Jadi bukan hanya mengancam pemerintah dan negara, tapi mengancam warga negara. Misalnya mau memenggal kepala, dan ini sangat berbahaya bagi keamanan dan keselamatan orang per orang. Baik, Gus Syafiq, pendapat Anda mengenai wajah Islam di Indonesia saat ini seperti apa Gus Syafiq? Iya Mbak, jadi Islam di Indonesia ini saya kira adalah Islam yang cukup dewasa, matang, karena melakukan pribumisasi Islam, mendamaikan budaya Nusantara dengan Islam. Ini tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi kematangan dalam berislam ini sekarang diusik oleh kehadiran Habib Rizik Syihab dengan pandangan politiknya yang sebenarnya bertentangan dengan mayoritas umat Islam di Indonesia, dengan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Dan ini masyarakat umat harus bisa membedakan mana agama, mana politik. Jadi saya kira kedewasaan beragama ini dan berbangsa ini harus terus disuarakan oleh semua ormas, sehingga Islam yang ramah, yang sudah menjadi pribumi, Islam yang dipribumikan ini bisa dominan di masyarakat, bukan pandangan-pandangan Islam yang dibawa oleh Rizik Syihab. Baik, Pak Suaidi, sehingga bisa dikatakan bahwa ketika Rizik Syihab datang ke Indonesia, wajah Islam berbeda begitu. Pak Suaidi, bagaimana pendapat Anda?
Ya, sebenarnya dia hanya 1 atau 100 orang saja, tapi memang media cenderung melihat hal-hal yang aneh seperti ini, sehingga memang lalu wajah Indonesia seolah-olah seperti dia gitu. Eh, Padahal masyarakat Indonesia itu tidak sama dengan dia ya. Ketika dia di Saudi untuk 3 tahun, di Indonesia tenang-tenang saja, tidak ada isu-isu yang mengancam seperti itu. Tapi begitu dia pulang, segera muncul ancaman seperti itu. Jadi memang saya kira obatnya itu harus ada penegakan hukum. Meskipun pengikutnya banyak, ya kalau melanggar tetap harus dihukum. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah saya kira. Kalau tidak, ini akan mengancam warga lain dan mungkin mereka juga akan terancam karena mereka memancing kemarahan orang lain. Ya, apakah fenomena ini bisa dikatakan sebagai fenomena populisme Islam yang sudah hadir di Indonesia, begitu Pak Suhaidi? Ya, populisme itu ada 2 macam ya, secara umum. Yang satu adalah populisme yang membahayakan, seperti dilakukan oleh Rizik dan FPI ini, yang selalu melontarkan ancaman-ancaman yang sebenarnya tidak ada ilmunya. Kalau orang yang punya ilmu melihat omongan Rizik itu, dia sama sekali tidak punya ilmu dan tidak membaca apapun. Dan masyarakatnya, pendukungnya juga tidak punya ilmu, jadi sama-sama tidak punya ilmu sehingga terjadi seperti itu. Baik. Nah, maka memang kita harus melihat itu ya. Ya, terima kasih. Baik Pak Suhaidi, kita tahan terlebih dahulu, nantinya kita masih akan membahas apakah ini bisa kita namakan sebagai fenomena populisme Islam yang sudah hadir di tengah-tengah kita setelah yang satu ini. Syajaratul Ma'arif, tuntunan Quran mengihsankan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Merupakan salah satu karya terbaik Syekh Al-Is bin Abdussalam. Ditopang penguasaan sastra Arab, tafsir, fikih, dan spiritualitas Islam yang mendalam. Yang istimewa, terjemahan disandingkan dengan teks Arabnya, sehingga saat membaca, Anda dapat memahami maknanya sekaligus merasakan keindahan tuturan aslinya. Dapatkan kitab ini di Nine Store. Pesan sekarang juga. Menyibukkan diri dengan masalah yang tidak mendatangkan manfaat adalah salah satu tanda lemahnya iman. Menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat merupakan jalan keselamatan. Kamu mendengarkan ngaji, ada yang nyetel dangdutan, kamu bisa hilang konsentrasi. Pakai ngaji misalnya, utawi iki kono pasal kono cendol dawet gak iso membagi perhatian, nggak bisa. Tapi Allah tidak begitu. Ketika Allah melakukan sesuatu, tidak menjadikan Allah tidak mampu melakukan hal yang lain secara bersamaan. Kalau berbuat baik li rasulihi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Apa cukup kita selawat saja? Tidak cukup. Dicontoh perilakunya semua semampu kita. Misalnya kita jadi pedagang, bisa niru Kanjeng Nabi kejujurannya. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus amanah, kamu harus ngayomi yang kamu pimpin seperti Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dorongan makan untuk kebutuhan makan dan minum inilah banyak orang itu melakukan kemaksiatan. Karena dia ingin makan yang berbeda, makanan yang lebih enak, makanan yang lebih banyak. Maka kemudian akhirnya dia itu mengorbankan segala hal, termasuk agamanya, termasuk ketakwaannya. Diterangkan tentang mahsyar. Kondisi mahsyar, Masya Allah, mau ribut kabeh nang dia pertolongan Allah. Pada saat itu ada kelompok-kelompok sing oleh kemurahan karena Allah merasa tinggi,
merasa ada pengayom. Siapa 7 kelompok ini? Sab'atun. Dari di antara 7 ini, siji imamun adil, penguasa yang adil. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jurnal 9 Pagi Akhir Pekan bersama saya Syifa Fauzia dan masih bersama kedua narasumber kita yaitu ada Pak Suaidi dan juga Gus Syafiq. Baik Pak Suaidi, kita kembali meneruskan dan membahas mengenai populisme Islam. Bahkan ada dikutip menurut Fedi R. Hadis itu ada julukan the people, kalau misalnya di Indonesia the umat begitu. Apakah ini bisa disebut sebagai apa yang dimaksud Fedi R. Hadis? Pak Suaidi? Ya, hadis itu berpendapat populisme di dalam Islam itu bukan populisme yang memperjuangkan kelas, tapi memperjuangkan identitas gitu. Jadi ketika identitas mereka sudah tercapai, maka perjuangannya itu selesai. Berbeda dengan populisme di negara-negara lain ya, terutama di Amerika Latin misalnya, itu yang mereka perjuangkan adalah kelas. Jadi ada negosiasi kelas antara elit dan masyarakat gitu. Nah, masalahnya di sini hanya psikologis sehingga mereka bisa digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi FPI ini kita tidak bisa melihat berdiri sendiri, tapi pasti ada di belakangnya, yaitu para bohir yang membiayai mereka untuk memuaskan identitas itu. Jadi ini juga harus kita pahami bahwa kalau pemerintah mau menangani ini ya tidak hanya fisik, risik dan FPI-nya, tapi juga apa yang ada di belakangnya. Tapi sebenarnya ada populisme yang positif ya, mobilisasi massa untuk pemahaman, untuk penyadaran ya, misalnya tentang dialog, tentang Islam rahmatan lil alamin, itu juga bisa sebagai bentuk populisme. Jadi ini adalah populisme yang negatif ya, yang kasus FPI dan risik ini. Dan ini memang kalau dibiarkan akan terus berkembang karena ini memuaskan identitas ya, sehingga begitu itu terlontar, apapun yang dia lontarkan itu akan memuaskan. Tapi akibatnya adalah merusak dan mengancam orang lain, misalnya mengancam memenggal, itu sangat berbahaya. Ancaman untuk memenggal dan untuk membunuh orang itu adalah sudah sampai pada tingkat kriminal sebenarnya. Saya juga heran kepada pemerintah ini kok tidak bertindak hanya kuar-kuar ya, termasuk tentara juga hanya kuar-kuar, nggak melakukan apa-apa. Ya, baik. Gus Syafiq, pendapat Anda? Ya, saya kira ini menarik ketika mereka memperjuangkan identitas umatnya Habib Rizik ini. Ternyata di dalamnya juga dari berbagai macam faksi, ada Islam Puritan, ada PKS, ada Islam Sunni. Beliau Habib Rizik ini yang membolehkan mauludan, tidak menganggap bid'ah. Ketika mereka punya kepentingan yang sama untuk tujuan politik, mereka bersatu. Tapi tidak ada ikatan ideologi antara mereka. Ini kira-kira koalisi seperti ini juga akan rentan pecah ketika tujuannya sudah tercapai atau bahkan di tengah jalan mereka akan pecah. Saya berpendapat tidak akan lama fenomena seperti ini. Ya, baik. Nah, jika sekarang masyarakat atau warga Indonesia semakin memanas begitu dengan hadirnya salah satu selebritas yang ikut serta atau terlibat di dalam konflik ini, bagaimana pendapat Gus Syafiq? Ya, memang dari awal Habib Rizik ini membawa Islam identitas untuk tujuan politik dan muaranya pasti 2024. Ini semua sudah bisa membaca seperti itu. Tapi ada yang perlu diperhatikan, belajar dari pengalaman Arab Spring Timur Tengah. Itu awalnya juga benih-benihnya seperti itu. Ada isu yang dimunculkan Islam dizalimi, ulama dikriminalisasi, bahkan di Suriah ketika itu yang ditangkap adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil kemudian menyulut demo dan kemudian ada banyak kepentingan negara di sana sehingga terjadilah
yang seperti sekarang ini di Suriah, yang asalnya negara yang damai, yang plural, yang banyak ras, agama di sana. Bahkan kalau kita menyebutnya Suriah itu seperti Jogjanya Arab, orangnya sangat ramah, banyak kultur di sana. Kemudian datanglah Arab Spring, ada politik identitas yang sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan secara ekonomi ya sekarang itu harga naik 13 kali lipat. Ini memupuskan harapan masa depan anak-anak di sana. Dan Indonesia menurut sebagian pengamat juga seperti itu, akan dibawa seperti Arab Spring karena tanda-tandanya ini sudah mulai ada, menentang seluruh kebijakan pemerintah, kemudian mengkriminalisasi ulama yang diangkat isu-isu seperti itu. Dan ini harus segera disadarkan, kelompok FPI ini harus segera disadarkan kembali oleh pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat bahwa langkahnya ini berbahaya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, Pak Soedi, bagaimana Anda melihat apakah ini Arab Spring yang masuk di Indonesia yang seperti dikatakan Ariel Haryanto dalam tulisannya? Ya, kalau isu-isunya itu mirip ya, tapi sebenarnya kondisi Indonesia itu sulit untuk dibangun satu gerakan seperti Arab Spring karena kita punya daya tahan resiliensi masyarakat yang kuat. Tetapi kalau ancaman ini dibiarkan, saya kira memang bukan mustahil itu akan terbangun satu kekuatan sosial. Nah, seandainya perdebatan antara Rizik dan artis itu hanya wacana, maka sebenarnya itu sesuatu yang positif. Jadi ada orang yang di seberang sana, baik secara peta moral politik maupun moral sosial itu berdebat, itu sebenarnya sehat saja. Tapi masalahnya adalah ada ancaman-ancaman terhadap nyawa orang lain ya, pemenggalan dan ini kunci yang paling penting itu, dan itu diucapkan dalam rangka agitasi dan mobilisasi. Jadi orang bisa berbuat sendiri tanpa nanti tokoh ini ada. Jadi nanti orang-orang yang kumpul di situ mendapat agitasi, menghalalkan pemenggalan kepala, mereka bisa bertindak sendiri terhadap orang yang dianggap musuh secara identitas. Ini yang sangat berbahaya. Jadi saya kira pemerintah tidak usah lagi kowar-kowar, tapi lakukan saja penegakan hukum ya terhadap orang. Jadi bukan terhadap organisasinya, terhadap orang per orang itu lebih efektif. Kalau terhadap organisasinya nanti kayak HTI, organisasinya sudah bubar tapi malah merajalela gitu. Iya. Individu-individunya masih ada begitu ya Pak ya, ideologi-ideologi yang dimiliki masih tetap terus tersebar meskipun organisasinya sudah bubar, begitu Pak Soedi? Ya, baik. Jika kita beralih membahas mengenai konten yang disampaikan oleh Rizik Syihab dalam ceramahnya, bagaimana pendapat Pak Soedi? Ya, itu nggak ada ilmunya sama sekali ya. Saya mendengarkan beberapa yang cuman agitasi saja. Jadi dia memang spesialis agitasi sejak dulu dan dia digunakan oleh pemerintah Orde Baru. Yang menciptakan FPI itu adalah pemerintah Orde Baru di akhir hayatnya ya. Ketika mereka membutuhkan tameng untuk melawan rakyat, untuk melawan gerakan rakyat. Jadi FPI sejak awal itu didesain oleh negara dalam hal ini TNI yang waktu itu untuk mempertahankan Orde Baru untuk melawan rakyat dan mahasiswa. Nah ini saya kira kalau orang-orang ini kemudian katakanlah ditegakkan hukum, saya kira itu akan bisa mengurangi secara drastis ya. Karena selama 3 tahun ketika Rizik di luar negeri itu tidak ada satupun orang yang melakukan agitasi seperti itu. Jadi itu memang menjadi karakter pribadi dan saya kira memang itu dilatih ya sejak dulu. Jadi dipersiapkan untuk melawan rakyat
Ya. Dan sekarang dia juga melawan rakyat sebenarnya apa yang dia lakukan. Pak Soedi, apakah bisa dikatakan bahwa fenomena yang terjadi sekarang ataupun orang-orang atau kelompok-kelompok yang merajalela sekarang di Indonesia, apakah bisa diidentifikasikan sebagai orang yang sangat dekat sekali dengan oligarki? Tidak selalu kalau orang per orang ya, tapi dalam satu sistem itu mungkin ya. Tadi itu teori yang mengatakan bahwa populisme Islam tadi identitas itu kebetulan bisa digunakan oleh oligarki ini untuk kepentingan mereka. Jadi tadi saya bilang bahwa gerakan ini tidak berdiri sendiri tapi ada di belakangnya. Tapi tidak selalu berhubungan langsung. Mereka bisa pakai tangan kedua, ketiga, keempat gitu. Sehingga itu tercipta ada pergeseran-pergeseran yang mungkin mereka butuh sesuatu sehingga menggunakan kelompok ini. Dan kelompok ini memang sejak awal menikmati posisi mereka menjadi alat gitu untuk melakukan destruksi di berbagai bidang. Sejak awal, sejak 97-98 memang mereka didesain untuk melawan gerakan demokratisasi rakyat. Sekarang juga melawan demokratisasi itu sebenarnya. Ya, baik. Gus Syafiq, pendapat Anda? Ya, saya kira tidak mungkin Habib Rizik ini berdiri sendiri dengan kekuatan massa sebanyak itu. Ya, saya kira ada tujuan politik, ada penunggang politik, dan ini harus segera diungkap. Kalau kami bersikap gerakan pemuda Ansor sekarang, kami menunggu pemerintah, TNI maupun polisi, penegak hukum untuk segera menegakkan hukum setegas-tegasnya kepada pembuat gaduh seperti Habib Rizik Syihab. Terlepas siapapun di belakang mereka. Ini kami sedang menunggu aparat pemerintah. Ya, Gus Syafiq, di dalam ceramahnya Rizik Syihab ada kata-kata revolusi akhlak. Bagaimana pendapat Anda? Ya, saya kira kalau di pesantren ini tidak perlu dengan revolusi ya. Akhlak itu diajarkan dan menjadi tuntunan, teladan. Ya, harus dimulai dari diri sendiri. Kalau kiai-kiai di pesantren itu mengajarkan dengan tidak banyak bicara, tapi tindakan-tindakannya bisa kita teladani. Itu ajaran pesantren. Kalau akhlak, saya kira tidak perlu revolusi. Ya, baik. Gus Syafiq dan juga Pak Soedi, kita tahan terlebih dahulu pembahasan kita pada pagi hari ini setelah yang satu ini. Artinya paling enggak yang namanya pahala ini memberikan support kepada kita untuk mau beramal lebih semangat. Bukan berarti kita amal untuk pahala, tapi justru itu adalah janji Allah itu sendiri. Jadi ukurannya adalah likulli hasanatin bi asrati amsalihha. Ini nafas Anda akan menjerit, dia akan mengatakan, Tuhan, aku tersiksa dalam dada si fulan, aku keluar dan masuk di dalam dada si fulan tanpa bersamamu Allah. Coba bayangkan. Maka mari, setiap nafas adalah setiap waktu. Tidak boleh kita biarkan nafas kita keluar dan masuk sia-sia. Dongo perlu ngajak wong akeh, kita nggak tahu lewat lesan siapakah doa itu diijabahi. Semakin banyak yang diajak dongo, peluang diijabahi semakin besar. Kalau kalian tidak bisa mengendalikan nafsu, kemudian kalian dikalahkan oleh nafsu, udah keterlanjuran sehingga berkarat itu nafsu,
Walaupun kamu itu tawassul dah ke Rasulullah, bahkan diperlihatkan kematian, jangan harap nafsu itu patuh kalau udah nggak lepas dari kendali. Jangan lupakan kalau semua yang hasil saat ini sudah ditentukan oleh Allah. Kamu jadi apa? Jadi apa? Ya itu upaya kamu memang. Tapi jangan lupa itu pun tidak lepas daripada hukum azali itu tadi. Bagaimana cara besarnya pepohonan, cara besarnya ikan, tidak ngerti. Hanya naruh ikan kecil, diberi makan, sekian bulan, besar, selesai. Bagaimana cara membanyakannya? Tidak tahu. Itu mereka hanya mengetahui ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunia. Zahirnya saja. Apalagi ngerti akhirat, ngerti dunia saja, hanya dhahirannya saja. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jurnal 9 Pagi Akhir Pekan bersama saya Syifa Fauzia dan masih bersama Gus Syafiq selaku Ketua PWGP Ansor Jawa Timur dan juga Bapak Ahmad Suaidi selaku Dekan Fakultas Islam Nusantara Unusia Jakarta. Baik, kita masih membahas mengenai Islam Indonesia, Islam yang ramah begitu. Lalu di sini ada pernyataan dari Mbak Alisa Wahid dalam Twitternya bahwa mengatakan bahwa ceramah yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini bisa saja mengandung hasutan untuk melakukan kekerasan begitu. Bagaimana pendapat Gus Syafiq? Ya, memang kenyataannya seperti itu, Mbak. Bahasa-bahasa yang digunakan juga tidak elok, kemudian menghasut, apalagi ketidakpercayaan kepada pemerintah ini yang dibangun oleh Rizik Syihab, menghasut umat untuk menentang. Ini yang sangat bahaya. Saya kira aparat menindak tegas ini sudah tepat dan kita tunggu aksinya aparat keamanan. Saya kira tidak perlu takut, tidak perlu ragu karena Islam mayoritas berseberangan dengan Habib Rizik. Islam mayoritas di Indonesia. Jadi pidato-pidatonya Habib Rizik ini tidak mewakili umat Islam sama sekali. Kalau ada aparat atau kepala daerah yang masih ragu, ada kekhawatiran terjadi seperti Jakarta dan lain sebagainya, ini tidak akan terjadi. BP Ansor maupun NU tidak diwakili oleh Habib Rizik Syihab. Baik, Pak Suaidi, tanggapan Anda? Ya, ini sangat berbahaya sekali. Ini seperti senjata pelontar ya. Omongan ini itu begitu keluar, itu masuk ke dalam kepala, orang bisa bertindak sendiri. Jadi bisa multi efek ya terhadap kekerasan dan destruktif gitu. Tetapi mungkin kita perlu melihat agak lebih dalam untuk pemerintah ya. Ini sebenarnya juga merupakan fenomena keterpinggiran masyarakat tertentu ya. Maaf mungkin Betawi yang ada di Jakarta, mereka terus terpinggirkan oleh pembangunan dan lain-lain sehingga mudah terpancing, mudah dibangun satu utopia bahwa seolah-olah seorang Habib bisa menyelesaikan segalanya ya. Saya membuat status di FB saya itu orang-orang ini termasuk Rizik itu seperti mengundang Habib itu seperti botol di film The God Must Be Crazy kalau anda nonton itu. Jadi seperti sesuatu yang bisa membawa mereka terbang kemana gitu ya ke Tuhan itu. Jadi saya kira di samping menegakkan hukum terhadap tokoh-tokoh ini juga ada yang di belakangnya ya, yang pohir-pohir itu juga harus melakukan treatment terhadap rakyat pengikut ini, terutama dalam hal pendidikan dan pengetahuan dan ekonomi saya kira. Jadi di satu pihak menegakkan hukum kepada tokoh-tokohnya, tapi masyarakat pengikutnya ini harus
entaskan dari keterpinggiran dan keterbelakangan ini, karena mereka memang dimanipulasi juga oleh para tokoh yang termasuk Rizik itu untuk tujuan politik itu. Jadi sangat kasihan sekali kalau masyarakatnya itu menjadi korban. Pemerintah harus punya treatment terhadap persoalan ini supaya tidak terlalu utopia kepasrahan para murid ini kepada gurunya. Ya, lalu apa dampak yang paling buruk jika fenomena ini terus terjadi, Pak Soedi? Ya, seperti terjadi diceritakan oleh Mas Syauki tadi, apa yang terjadi di Syria dan lain-lain kalau dibiarkan. Dan itu di Syria itu tidak ada yang diuntungkan, termasuk para pemberontak dan para mobilisator seperti agitator seperti Rizik itu juga nggak diuntungkan di sana. Semua perang total, jadi perang sipil ya kalau istilah teknisnya itu. Yeah. Jadi perang antar orang, siapa yang kuat itu yang menang, tapi kemudian bisa hancur lagi. Dan itu yang terjadi kalau itu dibiarkan. Baik, Gus Syafiq, pendapat Anda? Ya, memang kondisinya seperti itu. Ada sebagian kelompok Islam yang merasa tidak mendapatkan kesejahteraan yang sama, atau merasa tidak ada rasa keadilan yang kurang. Ini di Jawa Timur terjadi di Madura, Mas Waid. Oh, iya. Madura itu Jawa Timur dengan kalau masalah energi listrik ya, ini paling besar ada di Jawa Timur. Tapi yang terjadi di Madura, listrik masih 89% kira-kira. Ini kesejahteraannya juga sangat kurang, dan kemudian FPI muncul sangat masif, sangat menjamur di Madura. Ini karena ada ketidakadilan dari negara. Itu yang mereka rasakan, dan ini dimanfaatkan oleh FPI untuk membangkitkan militan Islam, membuat kelompok menentang pemerintah. Bahkan sekarang Madura mengusulkan akan pisah dari Jawa Timur, tapi itu masih prosedural lah. Ada pengalaman menarik kami Gerakan Pemuda Ansor di Madura. Beberapa waktu yang lalu Kiai Ma'ruf Amin ketika kampanye Pilpres itu sempat dihadang FPI di Madura. Nah, sekarang ini kami melakukan pendekatan di bawah, dan mayoritas sudah pindah ke Ansor ini sekarang, Pak FPI. Alhamdulillah. Nah, ini ada mereka harus disapa, terutama grassroots-nya ya, masyarakat bawahnya yang awam dan tidak tahu kepentingan politik di atas. Mereka harus disapa, tidak dihukum atau digeneralisasi, dihakimi seperti Habib Rizik Syihab. Mereka juga anak bangsa, umat, bahkan warga NU kebanyakan. Dan ini tugas kami untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Baik. Itu kesejahteraan dan jadi ini harus kita lihat struktural kesenjangan juga gitu. Meskipun orang-orang pemimpinnya itu para agitator harus ditegakkan hukum, tapi rakyat ini tidak boleh dibiarkan, karena mereka itu seperti peluru yang bisa lari sendiri kalau tidak dirawat dan didampingi. Saya kira pemuda Ansor di Madura itu sangat penting kasus itu, dan tidak cukup hanya melindungi mereka, tapi juga tadi itu memperjuangkan kesejahteraan ekonomi. Iya, sebelumnya kita sempat menyinggung bahwa FPI ini atau kelompok-kelompok yang sedang marak sekarang ini bisa menjadi wadah begitu bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan atau terpinggirkan. Apakah ada kekhawatiran bahwa kelompok-kelompok ini memberikan sumbangsih begitu atau untuk pemenuhan kebutuhan kelompok-kelompok yang termarginalkan, Pak Soedi? Yang kelompok apa maksudnya? FPI ya? Iya. Ya, ideologi seperti ini berkembang di masyarakat yang terpinggirkan, itu mudah berkembang ya. Kalau masyarakat terdidik, masyarakat itu agak susah. Jadi terpinggirkan bukan hanya dalam ekonomi, tapi juga dalam politik. Jadi itu kenapa fenomena ini juga kita harus lihat di
pergeseran politik juga. Ini bisa jadi sedang ada perebutan jatah ekonomi ya di tingkat atas, kemudian menggunakan kelompok-kelompok ini yang mudah disulut sehingga penguasa bisa memberikan tempat ke mereka gitu. Jadi ini memang tidak bisa dilihat hanya satu sisi, misalnya agitasi, tapi di situ ada struktur ekonomi yang tidak adil, peminggiran dan lain sebagainya, tapi juga sedang ada pergeseran di tingkat atas. Itu sebabnya kenapa kita tidak bisa melihat ini hanya berdiri sendiri, tapi harus apa yang ada di belakang itu. Dan pemerintah juga harus melakukan ini ya, melakukan tadi restrukturisasi ekonomi itu, kesejahteraan dan keadilan. Baik Pak Sohaidi dan juga Gus Syafiq, kita tahan terlebih dahulu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ada lagi yang sedekah itu memanjangkan umur. Bukan umurnya panjang, tapi diberi kebaikan seperti orang yang umurnya panjang. Jadi sedekah terus supaya barokah. Apa barokah? Bertambah-tambah kebaikannya seperti orang yang umurnya panjang. Maca Quran enak, gade bondo, gade opo. Bondone apa? Satu, khusyuk. Bacalah Al-Quran itu dengan niat yang ikhlas. Kemudian bacalah Al-Quran itu untuk mendapat ridho Allah. Dan bacalah dengan penuh kemuliaan. Kalau berbuat baik li rasulihi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Apa cukup kita selawat saja? Tidak cukup. Dicontoh perilakunya semua semampu kita. Misalnya kita jadi pedagang, bisa niru Kanjeng Nabi kejujurannya. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus amanah, kamu harus ngayomi yang kamu pimpin seperti Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dorongan makan untuk kebutuhan makan dan minum inilah banyak orang itu melakukan kemaksiatan. Karena dia ingin makan yang berbeda, makanan yang lebih enak, makanan yang lebih banyak. Maka kemudian akhirnya dia itu mengorbankan segala hal, termasuk agamanya, termasuk ketakwaannya. Diterangkan tentang mahsyar, kondisi mahsyar, masya Allah, wong ribut kabeh, nang dia pertolongan Allah. Pada saat itu ada kelompok-kelompok sing oleh kemurahan karena Allah merasa tinggi, merasa ada pengayom. Siapa 7 kelompok ini? Sab'atun. Dari di antara 7 ini, siji imamun adil, penguasa yang adil. Jadi artinya paling enggak yang namanya pahala ini memberikan support kepada kita untuk mau beramal lebih semangat. Bukan berarti kita amal untuk pahala, tapi justru itu adalah janji Allah itu sendiri. Jadi ukurannya adalah likulli hasanatin apa? Bi asrati amsalihha. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jurnal 9 Pagi akhir pekan. Masih bersama saya Syifa Fauzia dan juga masih bersama Gus Syafiq dan juga Pak Sohaidi. Baik, kita ke Gus Syafiq terlebih dahulu. Gus Syafiq, bagaimana sih kira-kira kelompok-kelompok ini menyebar di grassroots atau di bawah? Motif-motif apa yang kira-kira mereka sering lakukan? Ya Mas, fenomena FPI ini banyak terjadi di kota-kota dan di pedalaman, di desa-desa yang umat Islam dicitrakan didolimi oleh pemerintah.
di Jakarta orang-orang Betawi merasa dipinggirkan. Kalau di Jawa Timur ada orang Madura yang merasa dipinggirkan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dan ini dimanfaatkan oleh FPI untuk menggalang massa, memancing emosi mereka untuk menentang pemerintah. Dan menggunakan isu agama untuk merekrut sebanyak-banyaknya anggota. Dan ini harus segera dibaca oleh pemerintah dengan memperhatikan kesejahteraan mereka. Kemudian langkah yang kedua, pemerintah harus menggandeng ormas besar yang mayoritas dan yang moderat untuk menyadarkan atau melakukan penguatan tentang pandangan kebangsaan, pluralisme, dan lain sebagainya, supaya kelompok-kelompok ini tidak bisa terlalu bebas bergerak. Kalau di kasus yang saya ceritakan tadi di Madura, kalau umat atau Nahdlatul Ulama mau bergerak, mau menggandeng orang-orang FPI, mereka masih bisa kita ajak bersama-sama untuk membangun pemerintahan dan daerahnya. Tapi kalau mereka dicuekin, ditelantarkan, dibiarkan, mereka akan direkrut, dimanfaatkan oleh FPI, oleh kelompoknya Habib Rizik Syihab ini untuk menentang pemerintah dengan isu kesejahteraan, dengan isu kezaliman pemerintah. Karena memang di beberapa daerah pertumbuhan ekonomi tidak seimbang. Nah, ini yang akan mereka manfaatkan. Iya, sehingga kelompok marginal ini sebenarnya hanya butuh perhatian begitu dari pemerintah, Gus Syafiq. Iya, seperti itu, Mbak. Kalau mereka grassroots ini diperhatikan, maka Habib Rizik saya kira akan kehilangan umat. Kalau kelompok-kelompok atau kelompok masyarakat yang terpinggirkan ini tidak diperhatikan, Habib Rizik akan semakin dapat merekrut banyak orang di daerah-daerah. Ya, apakah Ansor memiliki pengalaman tersendiri begitu? Ya, saya kira kalau di Jawa Timur ini yang merasa terdolimi, selalu terdolimi ini kan Pulau Madura. Karena dekat dengan pembangkit listrik, tapi masih banyak rumah tangga yang belum teraliri listrik. Kemudian infrastruktur di Madura juga sangat terbatas, jalan masih sempit, jarak 100 kilo ditempuh 4 jam. Ini segera diperhatikan oleh pemerintah sebelum dimanfaatkan, sebelum isu-isu tentang ketimpangan ini dimanfaatkan oleh Islam garis keras atau kelompoknya Habib Rizik. Iya, kira-kira sebelumnya Gus Syafiq menyebutkan bahwa ada isu kesejahteraan yang disampaikan oleh kelompok garis keras atau FPI begitu. Seperti apa contohnya? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa, Gus? Ya, jadi kalau di Jawa Timur, di Tapal Kuda dan daerah Madura ini masyarakatnya relatif pendidikannya masih ke bawah, menengah ke bawah. Ini sangat mudah disulut isu tentang kesejahteraan. Kemudian ketimpangan ekonomi sangat terasa di sana. Di Madura ini kalau kita lihat pelosok-pelosok itu sangat tertinggal, beda dengan kota-kota, apalagi dekat dengan Surabaya. FPI merekrut sebanyak-banyaknya orang Islam militan di sana untuk membesarkan organisasinya. Kalau kita lihat dari Bangkalan sampai Sumeneb itu banyak gambarnya Habib Rizik Syihab. Seakan-akan ya tadi yang disampaikan Mas Suaidi, Habib Rizik ini seperti jin botol. Kalau seakan-akan bisa menyelesaikan semua masalah. Karena memang mereka merasa tidak ada penyelesaian atau itikat baik pemerintah untuk menyelesaikan masalahnya di sana. Sehingga keluarlah foto Habib Rizik yang dianggap jin botol tadi untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, baik Pak Saidi, tanggapan Anda. Ya, saya kira masalah ini masalah sangat serius ya, bukan hanya soal politik saja ya. Jadi kalau tadi bilang ada bohir di belakangnya yang yaya itu,
ini adalah soal hubungan ekonomi. Jadi mereka digunakan dengan cara memberikan imbalan ekonomi yang sebenarnya sangat sedikit. Oleh karena itu, saya kira kalau serius pemerintah ingin menyelesaikan ini, maka harus komprehensif sifatnya. Jadi misalnya bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk memetakan masalah secara detail, kemudian bekerja sama dengan ormas masyarakat ya seperti Ansor kalau kasus di Madura, di Jakarta saya tidak tahu apa yang sebenarnya, dan dengan perusahaan-perusahaan yang memungkinkan untuk bisa mengkontribusikan sebagian dananya untuk ini. Jadi harus ada program afirmasi sehingga fanatisme tadi itu bisa dipotong antara agitator dan masyarakat gitu. Kalau masyarakat diberi kesejahteraan, dengan sendirinya itu fanatisme itu akan terpotong karena dia mendapatkan pekerjaan sehari-hari, ada kesibukan dan lain sebagainya. Apalagi dalam pandemi seperti ini kan ekonomi sangat sulit ya bagi rakyat bawah. Mereka tidak cukup hanya diberi bantuan ya, bansos yang hanya 600.000 itu sangat tidak cukup. Untuk sementara waktu 1-3 bulan itu mungkin bisa, tapi untuk ke depan bagaimana anak mereka, bagaimana rumah mereka, bagaimana masa depan mereka. Jadi saya kira perlu ada sistem akses gitu ya, akses penting sekali. Tadi itu kalau di Madura dari Pangkalan ke Sumeneb itu 4 jam, yang 4 jam 6 jam, yang seharusnya secara teori itu 2 jam maksimal ya kalau misalnya dibangun jalan yang besar. Saya yakin kalau itu dilakukan fanatisme itu akan berkurang, dan apalagi kemudian listrik ya. Sebagai pusat tenaga listrik tapi rakyatnya sendiri tidak mendapatkan, itu sangat kontradiksi sekali, dan secara teori itu akan membangun satu kemarahan masyarakat. Oleh karena itu saya kira jangan menunda-nunda lagi ya, pemerintah harus serius melakukan perencanaan dan afirmasi terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Baik, karena waktu kita sangat terbatas sekali, Gus Syafiq dan juga Pak Suhaidi. Gus Syafiq, closing statement yang akan disampaikan kepada pemirsa? Jadi kami Gerakan Pemuda Ansor sangat mendukung aparat keamanan untuk menindak Habib Rizik Syihab dan pemimpin-pemimpin FPI yang memang melanggar hukum. Jadi, tidak perlu ragu karena mayoritas umat Islam ada di seberangnya Habib Rizik. Itu saja, Mbak. Ya, baik. Pak Suhaidi, silakan. Ya, saya kira ada 2 hal ya. Pertama harus ditegakkan hukum, seperti dikatakan oleh Gus Syaufi. Jadi, tetapi kepada orang-orangnya yang melanggar ya. Kalau organisasi dibubarkan itu percuma karena mereka masih akan bergerak terus. Yang kedua harus ada perencanaan afirmasi terhadap para pengikut ini yang sebenarnya mereka tidak tahu lah, katakan begitu. Juga mereka juga punya akses ekonomi, punya akses pendidikan dan kesejahteraan. Ya, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada kedua narasumber kita, Haji Muhammad Syafiq Syauqi LC, selaku Ketua PWGP Ansor Jawa Timur. Terima kasih Gus Syafiq atas waktunya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ahmad Suhaidi M. Hum, selaku Dekan Fakultas Islam Nusantara Unusia Jakarta. Terima kasih Pak Suhaidi. Baik pemirsa, menjadi tantangan bagi umat Islam di Indonesia untuk membuktikan kepada dunia bahwa segala umpatan, cacian, ancaman, dan kekerasan atas nama simbol agama yang diteriakkan dari sekelompok mereka sama sekali tidak mewakili pemahaman dan cara beragama umat Islam di Indonesia. Kita harus mengatakan dengan lantang kepada dunia, Islam Indonesia jauh dari kata kekerasan dan barbarian. Saya Syifa Fauzia, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Gus Syafiq, Pak Suhaidi, semoga kita sehat selalu. Suhaidi, izin Pak Suhaidi. Ya.